Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Umsida, Sobat Kampus? Di sini berjumpa lagi dengan program Umsida Menyapa. Perkenalkan dengan saya sebagai host Angelia Sofi dari mahasiswa Umsida Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saat ini terjadi maraknya perkembangan teknologi bagi anak. Nah, teknologi dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan media pembelajaran berbasis teknologi. Pentingnya media pembelajaran ini sebagai calon pendidik itu sangat penting, dan hubungannya dengan yang akan kita bahas hari ini adalah inovasi pembelajaran. Nah, yang membahas tentang inovasi pembelajaran dan dekat dengan apa yang akan kita bahas hari ini adalah Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Hari ini kita akan membahas terkait inovasi pembelajaran dengan narasumber kita hari ini, Ibu Fitria Nurhasana MPD, selaku salah satu dosen Pendidikan Teknologi Informasi, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Prodi di Pendidikan Teknologi Informasi. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang Mbak Sofi, Alhamdulillah baik. Mbak Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, di sini Bu, banyak sekali Sobat Kampus pasti yang belum mengetahui tentang Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Apa itu Bu, Pendidikan Teknologi Informasi? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Sebelumnya saya mau menyapa Sobat Kampus semuanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus semuanya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk menyapa ya teman-teman yang ada di Umsida maupun di luar Umsida. Saya hari ini akan memperkenalkan terkait Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dan tadi topik yang akan diangkat hari ini adalah terkait inovasi media pembelajaran gitu ya. Baik, jadi mungkin ada banyak yang belum mengenal Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi PTI Umsida di sini adalah salah satu prodi pendidikan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan yang berfokusnya adalah pada media pembelajaran gitu ya Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Sofi tadi ya, jadi kalau kita belajar atau mengajar itu kan tidak terlepas dari yang namanya media atau sarana pembelajaran gitu ya Mbak. Jadi salah satunya adalah media pembelajaran. Nah, di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ini teman-teman nanti akan diajak untuk banyak sekali mengembangkan, mengupas terkait bagaimana sih berinovasi, mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Nah, itu salah satunya nanti ada di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Umsida. Baik Bu. Nah, terkait Prodi Pendidikan Teknologi ini, jenjang karir atau lulusan apa sih di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ini nantinya Bu? Oke, jadi nanti di PTI Umsida itu ada beberapa profil lulusan atau jenjang karirnya. Kalau untuk profil utama atau jenjang karir utama itu menjadi pendidik di bidang teknologi informasi. Nah, pendidik di bidang teknologi informasi ini bisa di berbagai jenjang, dimulai dari pendidikan dasar ya untuk anak SD atau MI sederajat, lalu bisa juga di sekolah menengah ya SMP atau MTS, dan juga bisa di sekolah menengah kejuruan atau juga mungkin bisa SMA gitu ya. Nah, kalau yang memang kami sebagai profil lulusan utamanya memang kami arahkan ke SMK. Karena seperti yang kita tahu di SMK itu kan lebih menjurus gitu ya Mbak ya. Ada jurusan rekayasa perangkat lunak, ada multimedia, jaringan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman lulusan di PTI kalau yang jenjang karirnya memang pengen menjadi seorang guru, nanti dia bisa ada di berbagai jenjang tadi, bisa sekolah dasar, menengah maupun atas gitu. Itu untuk profil lulusan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, karena di PTI tadi selain teman-teman mahasiswa itu akan belajar tentang teknologi informasinya, teman-teman juga kan nanti belajar bagaimana cara mengajar, strategi pembelajaran yang baik itu yang seperti apa, pendidikan itu bagaimana, dan isu-isu pendidikan di luar itu seperti apa. Jadi
profil lulusan yang kedua ini nanti teman-teman juga bisa menjadi seorang programmer juga bisa. Lalu yang ketiga adalah sebagai teknopreneur, jadi bisa berwirausaha di bidang teknologi informasi. Nah ini ada beberapa lulusan kami ya yang sudah lulus ini, beberapa diantaranya membuka usaha di bidang software house, ada juga yang mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dan yang paling banyak dikembangkan karena teman-teman ini memang profil utamanya itu di pendidik atau guru ya. Jadi dia atau teman-teman ini mengembangkan media pembelajaran, sehingga ada beberapa yang mengembangkan itu berbasis ini game edukasi. Jadi banyak sekali teman-teman lulusan kita yang berkecimpung di sana. Bahkan beberapa juga sudah banyak yang diupload di Play Store. Nah, nanti mungkin bisa di-download ya untuk teman-teman yang lain atau mungkin yang anak-anak yang butuh media pembelajaran tapi yang bisa sambil bermain. Nah, itu biasanya kami sebutnya dengan game edukasi, jadi bisa belajar sambil bermain. Nah, itu adalah 3 profil lulusan di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang nantinya bisa menjadi jenjang karir teman-teman ke depan. Wah, menarik sekali Bu ya, berarti tidak hanya Ya, sebagai pendidik namun juga bisa menjadi sebagai programmer. Ya, bisa. Nah, dari jenjang karir atau lulusan tersebut yang menjadi unggulan di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ini apa sih Bu yang bisa ditawarkan? Ini ya, jadi unggulan atau yang pembeda ya Mbak PTI. Jadi di kami tugas-tugas akhir mahasiswa memang kebanyakan kami arahkan pada pengembang media berbasis teknologi informasi. Jadi seperti visi dari PTI adalah berinovasi ya. Berinovasi terutama di bidang media pembelajaran atau sarana pembelajaran. Nah, jadi unggulan di Prodi PTI Umsida ini adalah sebagai pengembang media berbasis teknologi informasi. Ya, baik itu media yang berbasis Android seperti game edukasi yang sedang marak sekarang ini, atau berbasis desktop maupun berbasis website gitu. Nah, mengenai media pembelajaran ini tadi yang sudah Bu Fitri jelaskan, kira-kira integrasi teknologi dalam pembelajaran di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ini seperti apa, Bu? Kalau untuk integrasi media pembelajaran di perkuliahan, nah ini karena kami banyak sekali membahas tentang itu ya Mbak, teknologi informasi, media. Di hampir setiap perkuliahan dosen itu menggunakan berbagai media. Nah, apalagi sekarang di Umsida kan ada hybrid juga ya, ada e-learning, lalu ada yang di kelas. Nah, teman-teman dosen di kami ini banyak sekali mengembangkan, salah satunya melalui penelitian yang nanti digunakan menjadi pengabdian masyarakat dosen ini, yang memang banyak sekali mengembangkan media pembelajaran tadi. Nah, beberapa diantaranya juga digunakan untuk pembelajaran di kelas untuk mahasiswa-mahasiswa, dan juga beberapa digunakan untuk pengabdian masyarakat di luar dengan berbagai mitra. Jadi kalau integrasinya biasanya digunakan untuk proses pembelajaran dan tugas-tugas dari mahasiswa. Atmosfer akademis atau perkuliahan di Prodi PTI itu bagaimana? Kalau akademis, jadi kegiatan akademis, jadi untuk perkuliahan di Umsida itu ada teoritis di kelas, lalu ada praktek di lab. Nah, jadi sementara ini ada beberapa lab di PTI Umsida Mbak. Jadi diantaranya ada lab pemrograman, ada lab jaringan komputer, ada lab multimedia. Itu untuk memfasilitasi yang teknologi informasinya tadi ya. Nah, untuk pembelajaran juga ada beberapa lab, diantaranya ada lab micro teaching, lalu ada lab bahasa, dan ada lab audio video. Nah, itu beberapa lab-lab yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran di PTI. Nah, jadi ada teoritis di kelas dan ada praktek di laboratorium. Nah, selain itu, jadi itu tadi kan yang ini ya, yang perkuliahan di dalam Umsida ya. Selain itu juga ada, karena di kurikulum kami juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar tahu ada link dan match dengan dunia usaha, dunia industri gitu ya Mbak. Jadi selain perkuliahan di kelas, di lab, teman-teman ini nanti juga ada praktek lapangan di luar. Nah, ini juga karena profil lulusannya tadi ada beberapa ya, ada pendidikan, lalu ada teknologi informasinya. Jadi untuk perkuliahan di luar itu ada yang namanya PLP ya. Jadi semacam magang mengajar di sekolah gitu.
Jadi teman-teman bisa tahu, setelah dapat teorinya di kelas, nanti dipraktekkannya di sekolah seperti apa. Jadi latihan ngajar Ya, gitu ya langsung Mbak. mengajar Ya, gitu langsung ya. mengajar di sekolah itu bagaimana menghadapi langsung siswa-siswa bagaimana. Sebelumnya kan di di kelas itu kan ngajarnya dengan teman-teman ya, dengan teman sebaya, tutor sebaya. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu teman-teman bisa langsung praktek. Teori di kampus seperti ini, prakteknya seperti apa. Itu kalau yang untuk pendidiknya. Nah, karena tadi juga ada profil lulusan yang untuk teknologi informasi, maka di kurikulum kami juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk magang industri di perusahaan. Jadi kurang lebih selama 1 bulan itu teman-teman nanti magang di beberapa perusahaan yang memang untuk link dan match di dunia usaha, dunia industri itu tadi. Nah, selain tadi ada perkuliahan ya Mbak, perkuliahan di kelas, lalu di dunia usaha, dunia industri, di mitra ya istilahnya sekarang. Ada juga teman-teman ini kegiatan akademis yang di luar perkuliahan, seperti contohnya di Prodi dan dari teman-teman Hima itu ada kegiatan-kegiatan seperti workshop, lalu ada kuliah tamu, ada sarasehan, kunjungan industri dan seterusnya. Itu kami fasilitasi untuk teman-teman mahasiswa agar bisa berproses memperdalam ilmu selama perkuliahan gitu Mbak Sofi. Nah, visi dari pendidikan teknologi informasi sendiri ini apa Bu? Visi ya. Jadi visi ke depan dari Prodi PTI itu adalah menjadi atau menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan inovatif di bidang pendidikan teknologi informasi. Fokusnya kami di unggulannya tadi adalah pengembang media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti setelah lulus diharapkan teman-teman itu bisa berinovasi di bidang teknologi informasi tadi. Tapi tidak lepas dari koridor dari UMSIDA ya. Jadi berdasarkan pada nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sih Mbak visi UMSIDA sampai tahun 2038 ya kalau ya. Baik. Nah, berbicara tentang kegiatan tadi Bu, kira-kira kegiatan pendidikan teknologi informasi dalam waktu dekat ini yang bisa diikuti oleh Sobat Kampus ini apa Bu ya? Nah, untuk kegiatan di Prodi PTI dalam waktu dekat ini insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak, ada workshop kuliah tamu dan insya Allah akhir Januari ini akan ada kuliah tamu. Kuliah tamu ini nanti kita akan mengundang pakar, topik yang sudah disepakati dengan rekan-rekan dosen adalah terkait Merdeka Belajar. Nah, teman-teman ini kan di perkuliahan mungkin sudah dapat materi itu, tapi lebih jelasnya dengan praktisi langsung yang nanti akan kami hadirkan terkait Merdeka Belajar di sekolah. Kalau di kampus kan mungkin sudah sangat gaung sekali ya Merdeka Belajar, yang mungkin Mbak Sofi sendiri juga sudah pernah mengikuti ya, menjadi peserta dari MBKM. Nah, kalau nanti teman-teman terjun di lapangan, bagaimana kira-kira terkait Merdeka Belajar di sekolah itu seperti apa? Nah, itu nanti kami fasilitasi melalui kuliah tamu. Nah, setelah itu nanti insya Allah bulan Februarinya akan ada workshop. Nah, workshop nanti rencananya terkait media augmented reality. Nah, ini adalah workshop workshop kedua, lanjutan dari workshop sebelumnya semester kemarin yang juga kami fasilitasi untuk teman-teman mahasiswa dengan tema yang sama. Jadi nanti harapannya karena sesuai dengan unggulan prodi tadi, pengembang teknologi media di bidang teknologi informasi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di luar, karena sekarang kan media-media berbasis artificial intelligence, augmented reality ini kan lagi booming ya Mbak. Jadi baik itu di sekolah dasar, untuk anak SD kan menyenangkan sekali kalau belajar dengan tahu dunia nyata, tidak abstrak tidak membosankan. Nah itu kami fasilitasi teman-teman mahasiswa untuk istilahnya
mendukung di kelas ya pasti dapat mata kuliah media pembelajaran, multimedia, desain interaktif media pembelajaran, game edukasi sudah dapat. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman dapat implementasi dari praktisi itu seperti apa ketika mau mengembangkan media yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar itu seperti apa. Jadi insya Allah 2 kegiatan itu yang paling dekat yang akan kita laksanakan di Prodi PTI. Sepertinya kegiatannya ini menarik ya Bu untuk sobat kampus ikuti. Dan untuk sebelum kita menutup atau mengakhiri program Umsida Menyapa ini, pesan untuk sobat kampus Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sobat kampus di sini. Baik, makasih Mbak Sofi. Jadi teman-teman di sobat Umsida ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman silakan men-share sebanyak-banyaknya terkait dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kami concernnya di pengembangan media berbasis teknologi informasi. Jadi kita akan belajar bagaimana berinovasi dalam pengembangan media. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi selain dari pendidik ya, mengajar. Karena mengajar itu kan butuh sarana. Nah, salah satu sarananya adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Itu jadi silahkan teman-teman nanti bergabung dengan kami ya di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, ya itulah teman-teman, jangan ragu ya untuk masuk ke Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, sebelumnya terima kasih Bu Fitria Nurhasana. Itulah tadi obrolan kita bersama narasumber Ibu Fitria Nurhasana MPD dengan tema inovasi media pembelajaran. Sampai jumpa di program Umsida Menyapa berikutnya. Saya Angelia Sofi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.